Udah masuk bulan puasa dan sebentar lagi lebaran. Buat teman-teman pekerja, siap-siap bulan ini bakal dapat THR tunjangan hari raya. Tapi mungkin ada juga nih beberapa teman di beberapa perusahaan yang mungkin nggak dapat THR. Atau dapat tapi THR-nya nggak full 1 bulan gaji. Maklum meski COVID-19 sudah berkurang, tapi kayaknya pandemi masih bisa ya jadi alasan ini dan itu oleh perusahaannya. Tapi oke lah, apapun alasannya, peraturan tetap peraturan, kewajiban tetap kewajiban, dan THR tetap harus dibayar oleh perusahaan. Tapi gimana kalau misalnya perusahaannya tetap nggak mau bayar THR? Atau bayar tapi terlambat? Atau bayarnya nggak full? Lalu bagaimana kalau di bulan puasa ini karyawannya keburu resign atau di PHK? Apakah masih dapat THR? Langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh pekerja? Simak terus video ini sampai selesai ya. Aturan mengenai THR ini ada di Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan dan di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR pekerja di perusahaan. Kalau menurut kedua peraturan tersebut, THR adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayar oleh perusahaan kepada karyawannya atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan. Nah, pertama yang namanya THR itu bukan merupakan upah, tapi pendapatan non-upah. Kalau di PP 36 2021, selain istilah upah, ada juga istilah penghasilan pekerja. Jadi ada upah, ada penghasilan. Penghasilan karyawan di perusahaan ini diperoleh dalam dua bentuk ya. Ada upah yang biasa kita kenal sehari-hari dengan gaji, dan pendapatan non-upah. Untuk upah ini komponennya ada upah dengan tunjangan, baik tunjangan tetap maupun tunjangan tidak tetap. Sedangkan pendapatan non-upah ini komponennya ada THR, ada juga insentif, bonus, uang pengganti fasilitas kerja, dan uang servis. Jadi sesuai peraturan, THR adalah pendapatan atau penghasilan pekerja yang masuk dalam pendapatan non-upah. THR wajib diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya setahun sekali menjelang hari raya keagamaan, besarnya 1 bulan gaji untuk pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan terus-menerus. Kalau masa kerjanya belum 12 bulan, belum setahun, maka THR-nya dihitung proret ya, disesuaikan dengan masa kerja karyawannya. Rumusnya, masa kerja dalam hitungan bulan dibagi 12 dikali 1 bulan gaji. Misalnya masa kerja karyawan baru 8 bulan, gajinya 5 juta sebulan, maka THR-nya 8 dibagi 12 dikali 5 juta rupiah. Nah, perhitungan proret ini untuk karyawan yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan ya, tapi lebih dari 1 bulan. Jadi masa kerjanya antara 1 sampai 12 bulan. Kalau masa kerjanya kurang dari 1 bulan, belum sebulan kerja, berarti nggak dapat THR. Besarnya upah yang dipakai sebagai dasar perhitungan THR-nya ini tergantung dari komponen upah karyawan. Kalau komponen upahnya itu cuma upah tanpa tunjangan, maka upah tanpa tunjangan itulah yang jadi dasar perhitungan THR. Kalau ada tunjangannya, tunjangan tetap, maka besarnya upah sebagai dasar perhitungan THR adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Ingat ya, tunjangan tetap, bukan tunjangan tidak tetap. Tunjangan tidak tetapnya tidak diperhitungkan. Jadi kalau misalnya komponen upah karyawan itu terdiri dari upah pokok dan tunjangan tidak tetap, maka dasar perhitungan THR-nya hanya upah pokoknya saja, tidak termasuk tunjangan tidak tetap. Pada prinsipnya THR harus dibayar setahun sekali menjelang hari raya keagamaan masing-masing karyawan. Untuk yang muslim dibayarkan menjelang Idul Fitri, kalau yang umat Kristen dibayar menjelang Natal misalnya. Dan begitu juga THR untuk penganut agama yang lain dibayarkan menjelang hari raya keagamaan masing-masing karyawan. Tetapi bisa juga nih THR itu dibayarkan sekaligus secara bersamaan kepada semua karyawan menjelang satu hari raya agama tertentu. Misalnya karyawan yang beragama Kristen atau Buddha atau mungkin juga Hindu, THR itu dibayar menjelang Idul Fitri. Ini juga bisa supaya manajemen di perusahaannya lebih efisien. Syaratnya sepanjang ketentuan itu diatur di perjanjian kerja atau di peraturan perusahaan.
Dan THR ini wajib dibayar paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Jadi 7 hari sebelum Idul Fitri, THR harus sudah dibayar ya, nggak boleh terlambat. Kalau perusahaan terlambat bayar THR, maka konsekuensinya perusahaan bisa dikenakan denda. Besarnya denda ini adalah 5% dari total THR yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawannya. Keterlambatan ini dihitung sejak batas waktu kewajiban perusahaan untuk bayar THR ya. Tapi denda 5% keterlambatan ini caranya nggak dibayar langsung ke karyawannya ya, barengan sama pembayaran THR-nya. Kalau menurut Permenaker 6 tahun 2016, uang denda 5% itu dikelola dan digunakan untuk kesejahteraan karyawan. Jadi dikelola tersendiri, nggak dikasih langsung ke karyawannya. Ada mekanisme pengelolaannya sendiri. Bagaimana mekanisme pengelolaannya dan bagaimana penggunanya untuk kesejahteraan karyawan, ini nggak dijelasin di aturannya di Permenaker. Permenaker cuma ngatur gini, pengelolaan uang denda dilakukan sesuai dengan peraturan perusahaan. Nah, problemnya jarang banget, bahkan mungkin nggak ada ya, peraturan perusahaan yang mencantumkan klausul pengelolaan uang denda keterlambatan bayar THR yang dilakukan oleh perusahaan. Karena ini bisa merugikan dari sisi perusahaan. Kemungkinannya perusahaan nggak mau mencantumkan klausul itu di dalam peraturan perusahaannya. Dan kalau di peraturan perusahaannya nggak diatur, terus gimana dong mengelola uang dendanya? Siapa yang ngelola? Gimana transparansinya? Dan bagaimana menentukan penggunanya untuk kesejahteraan karyawan? Kalau di perusahaan ada serikat pekerja, mungkin bisa ya dikelola oleh serikat pekerja untuk kepentingan karyawan. Kalau nggak ada, kan susah juga untuk dikelola langsung oleh karyawannya secara kolektif tanpa kelembagaan khusus. Sementara kalau perusahaannya sendiri yang mengelola uang dendanya, kan aneh jadinya. Perusahaannya yang melanggar, perusahaannya yang didenda, tapi perusahaannya juga yang memungut uang dendanya serta mengatur penggunaan uang denda tersebut. Dan lagi di luar aturan pengelolaan uang denda, kayaknya jarang deh karyawan yang sadar akan haknya dan menuntut uang denda THR itu ke perusahaan, atau perusahaannya yang secara sukarela atau karena dituntut bersedia membayar uang denda terlambat THR. Atau mungkin teman-teman punya pengalaman nih di perusahaannya masing-masing, di mana perusahaannya bersedia membayar denda 5% keterlambatan THR. Kalau ada yang punya pengalaman, silahkan tulis ya di kolom komentar supaya bisa sharing dan berbagi pengalaman masing-masing. Siapa tahu bisa diadopsi oleh teman-teman pekerja yang lain di perusahaannya. Jadi soal denda keterlambatan bayar THR kayaknya agak kurang efektif ya pengaturannya, malah bisa-bisa dendanya nggak kebayar. So buat teman-teman pekerja, mungkin ketika perusahaannya sedang membuat peraturan perusahaan atau lagi mau perpanjang peraturan perusahaannya, termasuk perjanjian kerja bersama, dan perusahaan meminta karyawan untuk memberikan masukan atau persetujuan atas draft peraturan perusahaan tersebut, sebaiknya aturan spesifik mengenai denda keterlambatan bayar THR ini juga diusulkan untuk dimasukkan ke dalam draft peraturan perusahaannya. Karena yang namanya pembuatan peraturan perusahaan atau perpanjangannya sebelum disahkan oleh Disnaker Trans itu kan mensyaratkan adanya masukan dan persetujuan karyawan atau perwakilan dari karyawan. Jadi perpanjangan peraturan perusahaan itu harus ada persetujuan dulu dari karyawannya. Harus ada surat persetujuan khusus yang ditandatangani oleh karyawan. Nah, waktu memberikan persetujuan karyawan ini adalah momen untuk mengusulkan kepada perusahaan dimasukkannya klausul mengenai denda telat bayar THR. Bagaimana pemungutan dendanya dan bagaimana pengelolaannya. Tapi ya ini cuma usulan aja ya, mana tahu diterima usulnya sama perusahaan meskipun kemungkinannya agak tipis ya. Ya anggap aja usulan klausul denda THR ini sebagai alat negosiasi oleh karyawan ke perusahaannya kalau mau mendapatkan persetujuan karyawan untuk pengesahan peraturan perusahaan di Disnaker Trans. Mungkin kita masih bisa bersyukur, masih bisa terima kalau pembayaran THR-nya terlambat seperti tadi. Meski telat, yang penting masih dapat THR ya. Jadi nggak terlalu mempersoalkan keterlambatan pembayarannya. Yang penting dapat. Ini sah-sah aja karena menuntut denda keterlambatan THR adalah hak dari pekerja. Nah, yang jadi persoalan kalau THR-nya nggak dibayar sama sekali. Zong, sekali lagi sesuai peraturan pemerintah dan Permenaker, pembayaran THR kepada karyawan adalah kewajiban perusahaan.
sebagai kewajiban tentunya harus dipatuhi. Kalau enggak, maka akan ada konsekuensi hukumnya. Kalau sesuai pasal 79 di PP 36 2021, pelanggaran terhadap kewajiban membayar THR, perusahaannya dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara alat produksi, dan pembekuan kegiatan usahanya. Sanksi ini diberikan secara bertahap kepada perusahaan, dan dengan dikenakannya sanksi bukan berarti perusahaannya terbebas ya dari kewajiban membayar THR. Jadi meskipun perusahaannya diberi sanksi, tapi kewajiban THR-nya tetap harus dibayarkan, tetap harus dijalankan. Nah, buat teman-teman pekerja, kalau mengalami keadaan di mana perusahaannya nggak bayar THR sesuai peraturan menteri, teman-teman bisa melaporkan perusahaan ke pengawas ketenagakerjaan. Pengawas ini yang nantinya akan melakukan tindakan-tindakan tadi, memberikan sanksi kepada perusahaan. Untuk melaporkannya menjelang hari raya Lebaran, Kementerian Ketenagakerjaan atau Dinas Ketenagakerjaan di daerah biasanya membuat posko pelaporan THR. Posko ini tujuannya untuk memastikan perusahaan-perusahaan membayar THR kepada pekerjanya. Pelaporannya ada yang secara online, ada juga yang offline, atau ada juga yang membuka call center. Nah, teman-teman bisa melaporkannya ke posko ini di Dinas Ketenagakerjaan di masing-masing daerahnya kalau perusahaan tidak membayar THR. Satu pertanyaan juga yang sering disampaikan oleh teman-teman subscriber, kalau seorang karyawan di PHK atau mengundurkan diri, resign menjelang hari raya keagamaan, apakah karyawan tersebut masih berhak mendapatkan THR? Soal ini pertama kita harus bedain dulu ya status karyawannya antara karyawan tetap atau karyawan yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan karyawan kontrak, karyawan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Untuk karyawan tetap yang mengalami PHK menjelang hari raya keagamaan masih berhak mendapatkan THR, sedangkan untuk karyawan kontrak kalau pada hari raya keagamaan masa kontraknya sudah berakhir tidak berhak mendapatkan THR. Jadi khusus karyawan kontrak hanya mendapatkan THR kalau hari H di hari raya keagamaan status kontrak kerjanya masih aktif. Kalau sudah berakhir maka nggak dapat THR. Sedangkan karyawan tetap, karyawan PKWTT yang mengalami PHK menjelang hari raya keagamaan masih tetap mendapatkan THR. Tapi dengan syarat putusnya hubungan kerja tersebut kurang dari 30 hari kalender menjelang hari rayanya. Kalau putusnya hubungan kerja itu lebih dari 30 hari menjelang hari raya keagamaan, ya nggak dapat THR. PHK di sini termasuk juga pengunduran diri ya, atau resign. Karena sesuai undang-undang yang namanya PHK itu kan artinya putusnya hubungan kerja di antara perusahaan dan karyawan. Dan putusnya hubungan kerja ini alasannya banyak, bisa macam-macam. Salah satunya alasannya adalah resign, PHK karena resign. Jadi resign termasuk kategori PHK karena alasan resign. Nah, karyawan yang resign dalam jangka waktu 30 hari sebelum hari raya keagamaan tetap dapat THR. Dan teman-teman mesti bedain ya antara tanggal pengajuan resign dengan tanggal efektif resignnya atau tanggal efektif PHK-nya. Sesuai undang-undang kalau resign kan syaratnya harus diajukan secara tertulis ya, 30 hari sebelum tanggal efektif resignnya atau yang biasa kita kenal dengan one month notice. Nah, yang jadi patokan perhitungan 30 hari sebelum hari raya ini adalah tanggal efektif resignnya dan bukan tanggal pengajuan surat resignnya. Termasuk juga kalau terjadi PHK yang alasannya bukan karena resign. Kita ambil contoh misalnya hari raya keagamaan Idul Fitri tahun 2022 jatuh pada tanggal 2 Mei 2022. Kalau ditarik 30 hari ke belakang sebelum hari raya maka jatuh pada tanggal 2 April 2022. Jangka waktu 30 hari ini tanggal efektif karyawan tetap masih mendapatkan THR-nya kalau resign. Misalnya karyawan mengajukan surat resign tanggal 1 Maret 2022, maka sesuai ketentuan one month notice, tanggal efektif resign-nya adalah 31 Maret 2022 di luar masa 30 hari PHK untuk mendapatkan THR, dan karenanya karyawan tidak mendapatkan THR. Sementara kalau pengajuan surat resign itu dilakukan misalnya tanggal 15 Maret 2022, maka sesuai ketentuan one month notice, tanggal efektif resign-nya adalah 14 April 2022, masih dalam area 30 hari PHK yang berhak mendapatkan THR, dan karenanya karyawan masih bisa mendapatkan THR.
So, jangan salah ya, tanggal batas yang digunakan adalah tanggal efektif resign-nya atau tanggal efektif PHK-nya dan bukan tanggal pengajuannya. Aturan ini juga berlaku kalau misalnya peraturan perusahaan menentukan waktu antara tanggal pengajuan dan tanggal efektif resign-nya lebih lama. Misalnya tanggal efektif resign-nya itu berlaku 60 hari sejak tanggal pengajuan, jadi 2 kali one more notice. Ini juga bisa sepanjang diatur di dalam peraturan perusahaannya. Demikian informasi ini kami sampaikan, semoga berguna ya untuk teman-teman sekalian buat ancer-ancer ngitung THR Lebaran tahun ini. Salam.